mereka itu biasanya lintas darat itu di malam hari. Jadi dimana kondisi cuaca tidak panas dan juga aspal yang tidak panas, sehingga tidak banyak pengaruh terhadap bannya. Orang bilang kalau aspal dalam keadaan panas yaitu bisa pengaruh juga ke ban ya, sehingga cepat haus, cepat otak. Saya pribadi sebenarnya kalau sendiri lebih menyarankan untuk naik motor, apalagi sekarang itu motor juga sudah banyak yang enak dipakai buat touring atau trip ke daerah-daerah terpencil, matic maupun manual. Itu sudah banyak orang pakai untuk perjalanan seperti itu. Ya, bisa kalian lihat kondisi aspalnya terbilang baik ya, halus. Hanya beberapa titik saja yang ada perbaikan. Mungkin ada lubang, jadinya ditambal sedikit seperti itu. Sedikit mengantuk ya, karena tadi bangunnya agak subuh dan belum sempat istirahat lagi. Tapi ini mata masih 80% lah bisa. Jadi kalian kalau memang benar-benar sudah sanggup, matanya sudah tidak kondisinya sudah sangat mengantuk, sangat harus untuk menepi dan istirahat. Kalau yang betul-betul mengantuk, istirahat total, tidur, maksudnya total ya, bukan berlama-lama sih. 15 menit, 20 menit sudah cukup, ataupun untuk turun merengangkan badannya. Nah, ini yang paling terkenal di kebun kopi, yaitu Wentira. Di sini tuh disebut ada kota gaib ya. Jadi Wentira itu ada di belakang rumah kuning sana ya. Tapi sekarang ini jembatan sudah baru jadi sekitar beberapa bulan ya, belum sampai tahun. Dulu itu jembatannya agak kecil ya, sekarang sudah lebar. Dulu juga sempat lewat pas masih jembatan darurat, itu sangat setengah mati. Nah, jadi Wentira itu disebut-sebut kepercayaan masyarakat di sini sebagai kota gaib. Jadi ada
dimensi lain lah, seperti itu. Menurut cerita-cerita masyarakat di sini, ada yang pernah dibawa sampai ke alam Bentira itu dia melihat seluruhnya kuning, entah kuning warna kuning ataupun kuning emas gitu. Jadi kuning emas, jadi kota alamnya itu disebut-sebut alam megah seperti itu. Itu seperti itu lagi tadi, ada motor yang mencoba melambung di tikungan, hampir saja lagi tadi terjadi tabrakan. Untuk kondisi jalanan di kebun kopi ini sudah halus ya, sudah baik untuk dilewati. Memang hanya ada beberapa titik tertentu saja yang ada lubang-lubang seperti itu. Di sini awannya mulai terlihat gelap lagi. Kalau kita berkendara di kebun kopi ini agak pagi hari, itu biasanya ada kita temui kabut, mungkin karena dinginnya suhunya rendah juga, jadi masih diselimuti kabut. Nah, di sini inilah yang saya sebut tadi. Kalau kalian ingin makan ataupun ngemil atau hanya sekedar minum kopi, di sini itu banyak disediakan tempat-tempat seperti itu. Nah, buat kalian yang baru belajar mobil, apabila sudah bisa mengendarai mobil dari Kota Palu menuju Parigi melewati kebun kopi ini, itu disebut sudah pintar lah. Karena banyak tikungan seperti ini. Jadi ibaratnya itu kalau kita bisa melakukan kebun kopi ini, skill driver kita atau skill mengemudi kita itu agak naik.
saya ada mobil Brio kuning yang pelan ya. Nah, kita dahului, kita salib, tapi kita tunggu momen dulu ya. Momennya itu bukan cuma jalanannya, tapi juga waktunya yang tepat untuk melambung. Saya kurang tahu ya, di kebun kopi ini jumlah warganya itu ada berapa totalnya, tapi di sini ini ada juga sekolah, jadi anak-anaknya itu sekolahnya di kopi sini juga. Nah, itu tanah-tanahnya warga yang mereka mau tanami hasil kebun, wortel, sawi, tomat, seperti itulah. Ini kita mulai masuk lagi di jalanan yang agak sempit, tapi aspalnya halus, jadi enak ya. Kita berkendara walaupun sempit, tapi kalau mulus itu enak. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Nah, ini dia pasar itu yang saya sebut pasar tadi. Ini ada masjid juga di sini. Jadi ini pasar tempat mereka menjual hasil bumi mereka, hasil panen mereka. Ada apel juga ya, buah-buahan, semangka ada juga. Ini saya rasa pasti berasal dari daerah di sini. Nah, depan itu kita lihat indah pemandangannya, kayak di mana ya, kayak di sini saja. Ya, tidak jauh dari sini kita akan kembali lagi ke jalan yang agak lebar lagi. Ini tidak tahu dibuat seperti ini kecil karena pengaruh tanahnya ini kurang lebar, tapi ini sudah baik untuk dikendarai. Itu tadi, walaupun kecil tapi aspalnya halus, jadi kita enak untuk berkendara. Nah, sekarang kita sudah berkendara sekitar 48 menit. Tidak terasa ya, dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, hingga sekarang sudah
kalian tidak bosan untuk melewati. Nah, ini ada sekolah, ini ada taman kanak-kanak ya, atau TK. Jadi mereka di sini tetap bersekolah juga ya. Jadi bukan sekolahnya itu ke Kota Palu ataupun ke Kota Palu di sana. Kita lama besar dulu ya. Cuacanya sangat bersahabat, walaupun tidak menggunakan AC, tapi saya rasakan dingin. Nah, itu ada tanah yang sedikit longsor. Itu kalau hujan bahaya, bisa jadi meluap. Untuk terjebak dalam longsor di kebun kopi ini juga saya baru sekali ya. Ini ada tanah-tanah, ini bekas-bekas longsor itu di sebelah kanan itu, kalau kalian lihat. Ini agak gelap. Saya beberapa kali lewat di sini sudah sering, tapi saya terjebak karena longsor itu baru sekali. Ini ada tanah bekas longsor, rawan longsor ya. Itu saya baru sekali, dan itu 4 jam baru bisa lewat. Itu pun 4 jam longsornya, 2 jam menunggu alat berat, 2 jam lagi menunggu alat berat sedang bekerja. Dan untungnya pada saat itu posisi saya agak di depan ya, jadi ada uji coba sekitar 10 atau 20 mobil gantian untuk maju. Nah, saya dapat di posisi itu, akhirnya 4 jam baru bisa tembus. Dan dengar kabar kebetulan ada teman yang juga ikut tertahan di longsor itu ya, tapi dia katanya bagian belakang, dan baru lewat itu di jam 2 atau jam 3 subuh. Dan tadinya saya itu 4 jam dari maghrib ya, jam 6 nya, sekitar jam 6 lewat sampai jam 10 ya, atau setengah 10 itu sudah lewat. Nah, teman tadi itu dia baru lewatnya di jam 2 atau jam 3 subuh. Jadi sekitar 8 jam, 9 jam untuk terjebak di situ. Jadi itu tadi yang saya bilang di awal, untungnya saya berada di bagian agak di depan, jadinya bisa ini agak cepat ya, untuk lolos. Selebih itu saya belum pernah lagi terjebak longsor ya. Semoga saja tidak pernah lagi ya, buat semua orang juga. Dan ada juga pernah saat, nah ini dia kabut yang saya sebut tadi, ini agak dingin. Dan pernah juga saya waktu
kopi karena ada jalan. Saya pernah juga tertahan sekali selama 4 jam dulu. Jadi dulu itu tutup jalannya jam 8 malam, kemudian pas jam 8 itu sudah tidak ada toleransi lagi, kita pas sampai di palang kedua ya, atau palang ketiga. Jadi saya pikir dulu itu hanya ada 2 palang, jadi sudah dikebut-kebut, dapat palang pertama, dapat palang kedua, sudah memperlambat kecepatan. Ternyata masih ada palang ketiga atau palang pertama dari arah palang. Nah, maka tertahanlah selama 4 jam. Padahal baru lewat 1 menit kayaknya sudah tidak bisa dibukakan lagi pintunya. Itu semua demi kebaikannya, untuk jalanan yang lebih lebar. Ada orang ibadah ya. Saat ini saya masih berkendara di sekitar 42 km ya, seperti yang saya katakan tadi. Saya akan berkendara di kecepatan 40 hingga 50 km saja, karena tidak ada yang sedang diburu. Nah, bagaimana menurut kalian yang orang luar Palu melihat jalanan Kebun ini? Menurut saya tingkat kesulitannya sudah berkurang ya, karena adanya perbaikan terus, lebar jalan dan juga aspal halus. Jadi tingkat kesulitannya untuk melewati kebun kopi itu jadi menurun ya. Tidak seperti dulu-dulu ya. Jadi dulu itu orang kalau lewat kebun kopi kayak penuh persiapan gitu. Sekarang ini sudah agak enak. Seperti ini bisa kalian lihat, dari tadi saya di salib terus ya, karena saya berkendara pelan juga, tidak mengejar apa-apa. Intinya kalau kita perjalanan seperti ini, kita bisa sabar berkendara sesuai kecepatan, itu insya Allah juga dijauhi dari bahaya ya. Nah, buat kalian juga yang takut kalau ingin buang air besar atau buang air kecil selama di kebun kopi ini, juga ada masjid ya, bisa kalian singgahi, tentunya sholat duha, ataupun ada juga WC-WC umum yang masyarakatnya itu gunakan. Nah, depan ini ada monyet
monyet liar yang penghuni kebun kopi. Kalian lihat tadi sebelah kiri ya. Mereka itu turun ke jalan. Nah, tadi itu batasnya di pos polisi tadi ya. Itu sudah, dari situ sudah mulai penurunan terus dari situ. Kita sekarang ini tinggal turunan. Rawan longsor ya, sangat mengerikan. Kalian lihat itu gunung yang sudah hilang-hilang hijau-hijaunya. Situ harusnya ditumbuhi daun-daun pohon-pohon, akibat longsor jadi hanya tanahnya, sama seperti sebelah kanan. Untuk di kebun kopi ini sendiri, dulu di sebelah kiri sini ada sempat kecelakaan. Di sini kayaknya sebelah kiri sini ada mobil yang terjun bebas ke sebelah kiri sana akibat remblong mungkin ya. Jadi dia laju, mungkin ambil stand dari sini laju ke sana. Kalau remblong tidak juga ya, atau hilang kendali, mengantuk mungkin ya, terjadi ya. Jadi itu dia terus, harusnya kan itu belok, dia malah terus, akhirnya dia terjun masuk ke jurang tadi sebelah kiri itu mengantuk. Penurunan kita sudah berkendara di 1 jam lewat 3 menit dan kita belum sampai juga. Nah,
itu lagi bekas longsor yang besar, bisa kalian lihat ya. Itu dia, harusnya ditumbuhi daun-daun, pohon-pohon ya. Jadi dulu longsor itu menutupi jalan ini, jadi kita lewat harus agak cepat karena berbahaya. Tadi itu ada tempat duduk semacam bekas orang ini ya, orang jaga palang tadi itu. Mungkin sengaja mereka tidak bongkar biar kalau ada pengendara lain yang lewat dan ingin beristirahat bisa di situ. Dan kira-kira kebun kopi ini berada di lebih dari 2000 mdpl ya, perkiraan saya, walaupun saya tidak tahu pastinya di ketinggian berapa, tapi saya perkirakan itu di atas 2000 mdpl. Nah ini banyak lagi monyet-monyet kera ya, kalau yang tidak ada rambutnya kera ya.